sungai-sungai. Mereka khalidina fiha, kekal di dalam syurga selama-lamanya. Dan mereka dikaruniai istri yang disucikan dan diridhoi oleh Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya, siapa saja di antara mereka yang beramal salih atau siapa saja di antara mereka yang membangkang. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ke-15 jemaah. Ayat ke-15 Ali Imran, ketika disampaikan balasan bagi orang-orang yang bertakwa, diantaranya adalah kalimat pembuka yang sifatnya pertanyaan sekaligus pernyataan. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah, maukah kalian aku beritahu apa yang lebih baik dari yang selama ini kalian cari? Artinya, apa yang lebih baik dari yang selama ini syahwat kalian tertuju padanya? Kan ayat ini bicara sebelumnya tentang zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah minadz dzahab wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mataul hayatid dunya. Itu semua yang tadi kalian itu terkesima atasnya, perempuan, harta benda, emas dan perak, kekayaan, tunggangan, hewan ternak, sawah ladang. Dzalika, itu semua mataul hayatid dunya, hanya perhiasan. Lalu Allah beritahu sama kita, kalau kecondongan syahwat manusia itu tertuju di ayat 114, ayat 14, maka ayat 15-nya ini tawaran Allah untuk memalingkan wajah dari yang awalnya ayat 14 kepada apa yang Allah hendak tawarkan di ayat 15. Apa yang Allah tawarkan di ayat 15? Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Zaliknya kembali kepada siapa? Ayat sebelumnya, dzalika mataul hayatid dunya. Khairum min dzalikum. Aku beritahu kepada kalian yang lebih baik daripada dzalikum, apa yang selama ini kalian kejar. Dzalikumnya kembali ke ayat 14. Dzalika mataul hayatid dunya, yang itu semua adalah perempuan, anak-anak, keluarga, harta benda, emas dan perak, kuda tunggangan pilihan, hewan ternak yang diupayakan, sawah ladang yang selama ini dipunyai begitu luasnya berhektar-hektar. Qul a'unabbi'ukum bi khair. Mau nggak aku beritahu dari itu semua, min zalikum, dari yang tadi kamu selama ini kejar-kejar? Tentu saja orang-orang beriman akan mau. Apa yang lebih baik dari itu semua? Ittaqau 'inda rabbihim, bertakwa kepada Allah. Itu yang lebih baik dari semua yang ayat 14 sudah katakan. Lilladzina taqau 'inda rabbihim, yaitu yang lebih baik adalah orang kalau dia bertakwa kepada Rabb-Nya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, makna lilladzina taqau 'inda rabbihim maksudnya adalah orang-orang yang mereka meletakkan porsi ketakwaannya sebagai pondasi utama dalam hidup mereka dan meletakkan ketaatannya hanya untuk Allah semata. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Ma huwa taqwa? Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah telah pernah menjelaskan orang yang bertakwa itu dua. Satu, menjalankan semua perintah-perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu takwa. Jadi takwa kata Imam An-Nawawi, satu, menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itu takwa. Izin Mas Bapak. Menjauhi larangan-larangan Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah, itu takwa. Di antara sisi-sisi syurga, tajri min tahtihal anhar. Ada di antara sisi surga itu berupa sungai-sungai yang mengalir di bawahnya air yang begitu jernih, berupa madu, susu, khamr, air yang jernih, dan air apapun yang mereka inginkan Allah datangkan. Saya ulangi,
Kata Imam Ibnu Katsir, jannat tajri min tahtihal anhar. Allah siapkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai itu berupa madu, susu, khamr, air, dan apapun yang penghuni surga inginkan Allah datangkan. 5. 1. Madu, 2. Susu, 3. Khamar, 4. Air yang sangat jernih, 5. Apapun yang penghuni surga inginkan Allah datangkan. Allahu Akbar walillahilhamd. Itu gambaran orang-orang. Kenapa? 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 Oh gitu. Jazakumullah khair. Itu termasuk jemaah hadiah untuk orang-orang yang mereka menjadikan diri mereka taat sama Allahnya, dan Allah balas mereka dengan surga yang Allah karuniai untuk mereka. Allahu Akbar walillahilhamd. Yang belum pernah, dan ini tambahan, surga kata Nabi SAW, ma la ainun ra'at, yang mata belum pernah memandang kepadanya. Selama kita hidup di dunia, mata kita tuh nggak pernah bisa membayangkan indahnya surga. Memandangnya aja, memandang walau hatta sekali nggak pernah. Yang kedua, wala udhunun sami'at, dan telinga kita belum pernah mendengarkannya walau hanya beberapa saat, atau mendengar bahkan besitan-besitannya nggak pernah. Wala qatara ala qalbi bashar, dan hati belum pernah sedikit pun mampu membesitkan indahnya surga yang Allah ciptakan buat kita. Jadi karakter surga, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan hati belum pernah mampu membesitkannya. Jadi kalau di hati kita masih mampu membesitkan, oh di surga nanti semuanya dari emas, perak, pasti surga lebih baik. Nah, kata-kata lebih baik itu kata para ulama, lebih baik dari apa yang selama ini pernah dibesitkan. Karena hati masih bisa membesitkan dengan kalimat pasti lebih baik, maka yang akan terjadi akan jauh lebih dan lebih baik di luar dugaan yang selama ini pernah kita perkirakan. Itu surga. Makanya hadirin, minta kepada Allah. Ada kalimat di hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, man sa'alallahu ta'ala al-jannah salasa marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang meminta kepada Allah agar dia masuk surga 3 kali banyaknya dalam 1 hari minimal, maka Allah akan mengizinkan surga bermohon pada Allah, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga, masukkan dia ke dalam surga. Jadi siapa-siapa yang dia meminta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, kalimatnya bisa Allahumma inna nas'alukal jannah, atau Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, dengan kalimat yang semisal, atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah hamba minta surga, minta surga, minta surga ya Allah 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke surga, masukkan dia ke surga, masukkan dia ke surga. Ini keistimewaan kalau kita minta surga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau bisa jangan ada hari kecuali kita minta surga minimal berapa kali? 3 kali minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat berikutnya, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga, yang artinya mereka berada di dalamnya abadan, selama-lamanya. Khalidina fiha, mereka masuk ke dalam surga dan mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tiada batasnya, dan mereka menikmati itu selama-lamanya. Hadirin, orang kalau udah masuk surga selalu lekat dan erat dengan selama-lamanya.
Maka apa artinya kita berlelah-lelah bercapek-capek sebentar di dunia, kalau toh pun nanti di surga kita selamanya? Bukankah dunia ini memang benar akan kita tinggalkan? Kata Nabi SAW, istaghalla tahta syajaratin summa raha fatarakaha. Kalian itu seperti seorang pengembara, istaghalla tahta syajarah, yang istirahat sebentar, tahta di bawah, syajarah pohon-pohon, summa kemudian raha, istirahat sebentar aja, semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, tapi fatarokah, lanjut lagi episode perjalanan yang kalian hendak tempuh. Jamaah, sejauh-jauhnya Anda keliling dunia, kalau kampung halaman Anda, rumah Anda, keluarga Anda, anak dan istri Anda adanya di desa Garung, sejauh apapun Anda pergi keliling dunia, tetap ujung-ujungnya Anda akan ingin pulang ke Garung, berjumpa dengan anak, istri, keluarga yang selama ini kita tinggalkan. Walau sehebat apapun pesawat yang ditunggangi first class, di sana dijemput dengan mobil yang first, mobil yang tingkat nomor 1, di sana tidur di hotel bintang 5, sekalipun dengan pemandangan tentang kota-kota yang paling epik di dunia, tetap yang paling dirindukan adalah kampung halaman, yakni desa tempat di mana kita tinggal, atau rumah di mana yang selama ini menjadi rumah tempat kita tinggal. Kita hidup di dunia sama seperti itu sejatinya. Kita punya rumah sejatinya kita, di mana nanti kita akan berpulang ke sana. Mana rumah sejati kita? Sebagaimana Adam alaihi salam, Hawa alaihi salam pernah Allah tempatkan di syurganya Allah, maka kampung halaman kita sejatinya adalah syurganya Allah. Di dunia transit, karakibin, seperti seorang pengembara lagi transit tahta syajarah, di bawah sebuah naungan pohon yang rindang, sumarah, istirahat aja sebentar. Di dunia istirahatnya kita dengan segala beragam macam aktivitas yang kita punya. Maka gimana bisa kita menukar dunia? Maka mohon maaf, bagaimana bisa kita menukar surga dengan dunia yang sementara? Tulis di kolom komentar sahabat, bagaimana bisa kita menukar surga yang abadi selamanya dengan dunia yang sementara? Kita menukar surga dengan dunia yang gak ada apa-apanya. Bahkan Nabi bersabda SAW, kalau saja dunia ada harganya di sisi Allah, ba'udah, sebelah sayap seekor nyamuk, Allah pasti tidak akan pernah memberikan orang-orang kafir syurbatal ma, walaupun hanya 1 teguk air minum, seteguk aja Allah gak akan kasih. Kalau dunia ada harganya walau seperti sebelah sayap seekor nyamuk. Bukti nyatanya di lapangan, orang-orang walaupun mereka kufur, gak beriman, tetap Allah kasih minum sama mereka. Allah kasih minum, Allah kasih makan, Allah kasih rezeki, Allah kasih lancar, bahkan permudah di segala urusan dunianya Allah gampangin. Allah kasih sama mereka. Itu sebab karena kata Nabi SAW, berarti dunia gak ada harganya. Walau sebelah sayap seekor nyamuk, tidak, dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi juga tidak serta-merta menghinakan. Lantas semua yang ada di sini menghinakan? Enggak. Karena Nabi juga bersabda dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ad-dunya mal'unun. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah. Kata Nabi SAW, dunia semuanya dilaknat, kecuali dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha, dan terlaknat juga semua yang ada di dalamnya, illa, kecuali, ada pengecualian jemaah. Kecuali apa? Illa zikrullah, kecuali apa saja yang membuat kita semakin ingat sama Allah. Wa ma walah, dan apa-apa yang
ilmu, majelis zikir, tempat di mana orang mengingatkan kita tentang Allah. Ada kegiatan positif yang membangun kesadaran untuk makin dekat kepada Allah, menyadarkan umat untuk kembali mendekat lagi kepada Allah. Saat itu terus jamaah pegang, maka sejatinya hadirin jamaah yang dirahmati Allah dalam kondisi tidak terhina wala tercela, tidak terhina dan juga tercela. Karena illa dzikrullah, tercela semuanya kecuali zikir kepada Allah, wa mawala, dan ruang lingkup yang melingkupi tentang zikir kepada Allah. Allahu Akbar walillahilham. Kembali dalam bahasan, makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan orang kalau udah masuk surga, insya Allah dia selalu mendapatkan kalimat khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surganya Allah. Hadirin, minta sama Allah tentang surga yang paling tinggi. Sebagaimana kata Nabi riwayat Muslim, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga firdaus. Wa azwajum mutahharah. Allah berfirman selanjutnya, dan orang-orang yang menduduki surga, menjadi penghuni-penghuni surga, azwajum mutahharah. Allah sediakan bagi mereka pasangan-pasangan mutahharah yang disucikan, lagi belum pernah terjamah oleh siapapun. Kenapa kok kalimatnya mutahharah? Satu, disucikan. Dua, belum terjamah oleh siapapun. Jemaah, kadang saat manusia itu sudah pernah punya rekam jejak atas apa yang terjadi di masa lalunya, dia akan punya perbandingan. Dia dulu pernah menikah, laqaddarallah, suaminya kemudian wafat, meninggal dunia. Menikah lagi dengan suami yang kedua, dia punya perbandingan pasti. Saya dulu punya suami yang pertama seperti ini, suami yang kedua seperti ini. Atau sebaliknya, istrinya wafat, dulu istri pertama saya begini, istri kedua saya begitu. Akan ada perbandingan itu yang boleh jadi akan melukai salah satu pihak pasangan, yang kadangkala membuat posisi dalam rumah tangga, situasi dalam rumah tangga itu sedikit agak ada rasa yang gak enak, karena perbandingan yang kadang dihadirkan sebab memorinya terhadap pasangannya di masa lalu. Makanya di surga pasangan-pasangan kita gak ada lagi tentang memori di masa lalu. Wa azwajum mutahharah. Pasangan-pasangan itu Allah sucikan dan mereka belum pernah dijamah oleh siapapun, kecuali yang pertama akan menjamah mereka adalah pasangan-pasangan mereka di surga. Wa azwajum mutahharah. Jadi mereka bersih memorinya dari apa yang terjadi dan segala macamnya. Enggak. Itu karena kenikmatan dunia dibalas dengan, itu karena kenikmatan surga adalah pembalas sempurna dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Saya ulangi, itu karena semua kenikmatan surga adalah sebagai pembalas yang sempurna dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Jemaah, ada nggak kenikmatan dunia yang betul-betul sempurna? Nggak ada. Makan contohnya. Nikmat makan itu kalau lapar. Kalau kita dihidangkan makanan seenak apapun, semahal apapun, tapi kita nggak lapar, jadinya enak atau enggak? Nggak enak. Jamaah, mobil yang paling baru itu enaknya adalah di tahun-tahun 6 bulan pertama, saat mobil itu keluar atau di launching atau diluncurkan. 20 tahun lagi itu jadi mobil yang paling jadul. Handphone yang sekarang jamaah pakai itu paling enak kalau pas lagi 6 bulan pertama launching, itu paling enak. Di 6 bulan berikutnya, di bulan ke-7 muncul lagi handphone yang baru, apalagi tahun depan udah jadi handphone yang lama, ada fitur-fitur baru lagi. Begitu kenikmatan dunia itu nggak akan pernah ada habisnya, dan dunia nggak akan pernah bisa memuaskan, karena tempat di mana nanti kita merasa yakfi fasayakfikahumullah, tempat di mana nanti kita mengatakan cukup,
dari semua nikmat yang Allah telah hamparkan di atas apa yang selama ini pernah kita rasakan di dunia, fasayakfikahumullah, tempat yang mencukupkan kita atas segala nikmat itu hanya satu. Tempat itu bernama syurganya Allah. Cukup di sana. Kalau di sini makan pun pada umur-umur tertentu kita udah mulai berpikir, gorengan mulai dibatasi, makanan-makanan yang berminyak, bersantan mulai dibatas-batasi. Kemarin gurunda kita, ayahanda kita juga menyampaikan, Bapak Haji Sudirman, kami juga ikut menonton lewat TikTok. Di antaranya, kalau kita usianya sudah usia tertentu, makan daging ini nanti naik darah tingginya, nanti ini, nanti itu. Itu dunia jemaah. Emang seperti itu dunia. Nggak bisa kita nikmat sampai usia kita 100 tahun, wala hatta 90 tahun nggak bisa. Jangankan 90 tahun, 80 tahun aja nggak bisa. Kenikmatan yang dulu pernah dirasakan di usia-usia 15 sampai 35 tahun tidak akan pernah diulang kembali kenikmatan itu saat kita mencapai usia 40 bahkan 40 tahun lebih. Nggak akan pernah diulang. Dulu nikmatnya makan durian, itu waktu zaman-zaman nikmatnya makan durian jemaah. Nanti begitu usia kita menginjak udah 40 lebih, waduh, mau makan durian, mikir. Makan kambing, mikir. Banyak kita harus mikir. Seperti itulah dunia, karena memang di sini diciptakan bukan untuk tinggal selama-lamanya. Tapi di mana tempat selama-lamanya? Khalidina fiha adalah syurga. Tempat tinggal kita selama-lamanya adalah syurganya Allah. Wa ridwanum minallah, wa azwajum mutahharah. Ada istri atau pasangan mutahharah yang suci, lagi belum pernah dijamah siapapun. Wa ridwanum minallah, dan ada keridhaan yang Allah sertakan kepada mereka penghuni syurga Allah. Wa ridwanum minallah. Bahasa Al-Imam Ibnu Katsir yang beliau utarakan, yaitu mereka-mereka yang menghuni syurga, mereka akan mendapatkan ridhonya Allah, dan sedikit pun Allah tidak murka kepada penghuni syurga. Mereka dapat ridhonya Allah, dan sedikit pun penghuni syurga tidak akan dapat murkanya Allah. Gak dapat murkanya Allah. Penghuni syurga itu hidupnya diridhoi terus sama Allah. Wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat atas apa yang hambanya kerjakan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maksudnya Allah tahu nanti siapa yang menjadi penghuni syurga dan pantas memasukinya, Allah izinkan. Siapa yang tidak pantas, Allah akan hempaskan ke jurang jahanam. Waliyadzubillahi min dzalik. Alladzina, siapa-siapa nih? Siapa mereka yang nanti dapat ridhonya Allah, jauh dari murkanya Allah, masuk surga selama-lamanya, di bawahnya mengalir ada madu, susu, khamr, air yang jernih, dan apa yang mereka pinta Allah datangkan. Siapa mereka? Ayat ke-16-nya. Alladzina, mereka adalah orang-orang yang yaquluna, mereka dengan tegas dan lantang memproklamirkan, Rabbana innana amanna, ya Allah, sesungguhnya kami amanna, beriman. Proklamirkan keimanan. Mereka adalah orang-orang yang memproklamirkan keimanan mereka dengan tegas dan lantang, dengan penuh rasa kepercayaan diri dan keimanan. Amanah. Dan mereka siap dengan konsekuensi iman yang mereka ucapkan. Konsekuensinya ada di ayat berapa ya? Konsekuensinya ada di ayat Al-Ankabut, ayat yang kedua. Ahasiban nas ayyutsraku
ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja bilang amanna, aku beriman padamu ya Allah, wahum la yuftanun, lantas setelah mereka membicarakan, memproklamirkan, mengucapkan aku beriman, hum la yuftanun, mereka lantas tidak Allah uji? Mustahil. Mustahil jemaah. Kalau ada di antara kita mengucapkan saya beriman, di detik yang sama itu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan uji dia. Maka semakin tinggi imannya seseorang, makin tinggi ujian yang datang. Ayat ini itu adalah ayat yang juga mengingatkan kita pada hal yang sama. Rabbana innana amanna, ya Allah kami beriman. Ini orang-orang yang akan dapat surganya Allah nih, mereka. Berarti mereka memahami konsekuensi keimanan, penoda-penoda keimanan, perobek-robek keimanan mereka. Apa yang mampu mendatangkan kekuatan dalam keimanan mereka, apa yang membuat iman mereka semakin panjang, nafas keimanannya dengan penuh keistiqomahannya, yang mereka harap-harapkan agar wafat husnul khatimah. Itu udah mereka pikirkan. Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami ini, amanna, betul-betul beriman padamu ya Allah. Mereka paham dengan konsekuensi imannya. Mereka ngerti tentang apa yang harus dilakukan saat mereka mendeklarasikan keimanannya. Mereka paham jemaah. Jadi yang pertama, mereka penuh dengan keimanan dan memahami konsekuensi iman. Faghfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah dzunubana, semua dosa-dosa yang ada pada diri hamba ya Allah. Wa qina adzabannar, jauhkan kami semua dari siksa api neraka. 3. 1. Mereka yang dapat syurganya Allah, ridhonya Allah, jauh daripada murkanya Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman. Kedua, mereka adalah orang-orang yang sering memohon ampun. Faghfir lana dzunubana. Yang kedua tuh mohon ampun. Ayat ini kata para ulama mencakup semua permohonan yang selama ini kita mohon, supaya kembali lagi pada hittah permohonan seorang hamba. Kita kan banyak minta ya jemaah. Ya Allah, yang belum punya rumah minta rumah, yang belum punya mobil minta mobil, yang belum punya motor minta motor, yang belum punya ini minta itu, minta ini minta itu, terus gitu kan. Lalu Allah di ayat ke-16 Allah mau ingatin, hamba-hambaku, dari semua permintaanmu, sebenarnya ujung dari semua apa yang kau mohonkan kepadaku adalah apa yang terkandung di ayat ini. Beriman, mohon ampun, minta dijauhkan dari azab api neraka. Itu cukup. Iman, mohon ampun, minta dijauhkan dari siksa api neraka. Ini sudah cukup jemaah. Karena kalau hambanya beriman, Allah akan menolong keimanannya untuk mengamalkan apa yang Allah ridhoi, sehingga dihapuslah dosa-dosanya. Karena terhapus dosa-dosanya, efeknya dijauhkan dari siksa api neraka. Lebih-lebih daripada itu, kalau jauh dari neraka berarti Allah masukkan ke dalam syurganya Allah. Makanya kalau jamaah tawaf dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani, kita tuh boleh minta apa aja. Ingat ya jemaah, bukan baca doa, tapi berdoa. Bukan baca doa, tapi berdoa. Berulang kali kami bilang saat kami membersamai para jamaah-jamaah, jemaah, bukan baca doa. Walaupun baca juga boleh, walaupun baca sekali lagi boleh, tapi sebisa mungkin saat kami membersamai, kami bimbing jemaah putaran pertama kita berdoa untuk diri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina, terus begitu berdoa. Kami bimbing, kami bersamai, kita berdoa.
Nah, doa pun kalau misalkan selain daripada pembimbing, doa sendiri boleh dari Hajar Aswad, lalu kemudian melewati makam Ibrahim, Hijri, Ismail sampai ke Rukun Yamani, minta apapun sama Allah silahkan. Tapi Nabi SAW memberitahu sama kita, begitu sampai di Rukun Yamani, hendak kita menuju Hajar Aswad, doanya cuma satu dan berulang-ulang, hanya itu doanya. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seolah-olah Nabi itu ingin memberi pesan dan kesan kepada kita, wahai hambaku, wahai umatku. Seolah Nabi mau beritahu sama kita, wahai umat-umatku, kamu boleh minta apa saja, mintalah apa saja yang kamu inginkan. Minta dunia dan perhiasannya, minta sehat, minta keluarga sakinah mawaddah rahmah, minta apapun yang kalian hajatkan. Tapi ingat, kebutuhan kalian dikembalikan setelah kalian tiba di Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Bahwa yang kalian butuhkan itu adalah kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, wa qina adzabannar, dan minta jauh dari siksa api neraka. Itu esensi permintaan kita tuh, intinya itu. Jamaah punya dunia dan seisinya, tapi kalau Allah masukkan ke dalam api neraka, nggak ada artinya jamaah. Wallah nggak ada artinya. Jamaah setinggi apapun jabatan, tapi kalau jamaah nggak beriman, nggak dekat sama Allah, akhirnya tingginya jabatan membuat kita semakin sombong dan porak-poranda kita dijerembabkan, dijerumuskan ke jahanam, nggak ada artinya apa-apa. Nabi pernah cerita, datang manusia yang paling nikmat di dunia dalam hadis Muslim. Pernah kita hafalkan, pernah kita khatamkan riwayat Muslim kemarin. Kata Nabi SAW, Allah datangkan manusia yang paling nikmat di dunia. Dia punya dunia dan perhiasannya. Dia punya popularitas yang semua manusia menginginkan popularitasnya. Dia punya banyak perhiasan dunia ada dalam genggamannya. Kekuasaan, popularitas, harta benda, dan segala macam-macamnya. Lalu Allah ambil hamba tersebut, Allah celupkan satu kali celupan ke dalam neraka. Lalu Allah cabut hamba yang paling nikmat di dunia ini. Lalu Allah tanya, wahai hambaku, apakah dulu waktu di dunia kamu pernah merasakan kenikmatan yang dulu aku pernah berikan kepadamu? Apa kata hamba yang baru satu celupan di neraka? Beliau mengatakan, demi Allah, belum pernah aku merasakan kenikmatan sedikit pun. Walaupun aku dulu di dunia adalah orang yang paling nikmat. Allahu Akbar. Ini adalah orang yang paling nikmat, jemaah. Lalu yang kedua, Allah datangkan orang yang hidupnya di dunia paling sengsara, paling menderita, lalu dicelupkan satu celupan ke dalam syurga. Satu celup dicabut sama Allah. Allah tanya, wahai hambaku, apakah dulu kamu pernah merasakan penderitaan? Apakah dulu hidupmu paling susah? Apakah dulu kamu kekurangan harta, kamu miskin, kamu fakir? Kata hamba ini, demi Allah, belum pernah ya Allah saya merasakan fakir saat engkau celupkan aku ke dalam syurga. Allahu Akbar. Hadirin, di dunia ini sebentar. Kita ulangi ilmu kita yang kemarin, sekejar apapun engkau mengejar dunia, dunia hanya akan memberimu tanah seluas 2 kali 1 meter. Seluas apapun tanah yang selama ini Anda punya, sertifikatnya bertumpuk-tumpuk atas nama Anda dan atas nama istri Anda, tetap dunia hanya akan memberikan tanah seluas 1 kali 2 meter. Sedangkan Allah memberi kita jannah, jannatin tajri min tahtihal anhar, dan jannah arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar.
Karenanya yang kita pinta sebenarnya itu esensinya 3. 1, minta agar kokoh dalam iman. 2, minta agar semua kesalahan Allah maafkan. 3, waqina adzabannar, agar jauh dari siksa api neraka. Inti permohonan kita hanya 3. Minta kokoh dalam iman, minta dosa diampunkan, minta jauh dari api neraka. As-sabirina, dan plus mereka-mereka yang nanti menghuni surga, diantaranya adalah, ini ayat terakhir yang kita bahas dalam pertemuan ini, as-sabirina, orang-orang yang sabar. Yang kedua, was-sadiqina, orang-orang yang jujur atau benar. Di antaranya pendapat para ulama adalah jujur kata-katanya, atau yang kedua shadiq, membenarkan risalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal qanitina. Apa qanitina? Orang-orang yang taat kepada semua perintah-perintah Allah. Ini orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal munfiqina, bukan munafik tapi wal munfiqina, orang-orang yang suka berinfak. Jadi jemaah, ada ayat Allah berfirman, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau aku bisa ditangguhkan umurku daripada kematian yang hendak datang menyapa diriku kepada beberapa saat, niscaya aku akan fa'asaddaqa. Ada 2 pengertian ulama. 1, aku akan membenarkan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tentu saja beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Atau pendapat ulama yang kedua, fa'asaddaqa, aku mau berinfak, bersedekah. Maka yang keempat, termasuk amalan-amalan syurga, penduduk-penduduk syurga yang nyata masih hidup di dunia adalah wal munfiq. Dia itu orangnya suka infak, orangnya itu suka sedekah, suka berbagi, suka berinfak, suka sedekah, suka berderma. Tangannya itu ringan banget, kasih, sedekah, kasih, sedekah. Mereka itu ringan banget jemaah. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina. Sabirin, orang-orang yang sabar. Sadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang membenarkan. Wal qanitin, orang-orang yang taat kepada perintah-perintah Allah. Wal munfiqina, dan orang-orang yang berinfak. Nah, ini jemaah yang besok jadi amalan andalan kita semua jumpa sama Ramadan. Wal mustaghfirina bil ashar. Yang kelima, as-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina. Yang kelima nih, wal mustaghfirina bil ashar, yang banyak istighfarnya di waktu sahur. Besok ketika Ramadan, berapa hari lagi? 3 atau 4? 4. Insya Allah 4. Sekarang tanggal 20 ya mas? Tanggal 20 kita puasa, tanggal 23 23 itu udah tarawih pertama insya Allah. 23 tarawih pertama, berarti ada waktu besok tanggal 21, besoknya lagi lusa tanggal 22, besoknya lagi tanggal 23 insya Allah tarawih pertama insya Allah. Nah, besok jemaah manfaatkan tuh waktu sahur. Selain mungkin nanti jemaah makan sahur, menyiapkan sahur, jemaah ada tayangan-tayangan yang ditonton, jemaah jangan lupa mustaghfirina bil ashar. Kata para ulama, di antara keutamaan beristighfar di waktu sahur, ulama ini menukil hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, sungguh Allah turun ke langit dunia di 1/3 malam terakhir. Berarti
Jam 1 kira-kira kalau isya ke subuh 9 jam, maka dibagi sepertiga awal, sepertiga pertengahan, sepertiga akhir. 3 jam pertama, 3 jam kedua, 3 jam terakhir. Kalau subuh jam 4 atau jam 5, berarti kita punya waktu jam 1, 2, 3, 4 kira-kira. Disitulah waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah mengatakan dalam hadis Bukhari, hal min taib, ada yang mau taubat, aku terima taubatnya. Yang kedua, hal min dhi hajah, ada yang punya hajat, sini, aku kabulkan hajat-hajatnya. Yang ketiga, hal min mustaghfir, ada nggak yang mau istighfar, ada nggak yang mau mohon ampun. Allah berfirman, aku ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Makanya mustaghfirina bil ashar. Kenapa kok spesifik? Bukan mustaghfirina mustaghfirina bis subuh atau bis sobah, mustaghfirina bil masa, beristighfar di waktu sore atau beristighfar di waktu subuh. Kok kenapa enggak beristighfar di waktu siang, bin nahar atau bil lail? Tapi kenapa spesifik? Karena ada hadis rangkaian Allah akan mengampuni dosa di sepertiga malam terakhir. Salah satunya sepertiga malam terakhir itu bertepatan dengan waktu sahur. Makanya di waktu sahur para ulama menganjurkan lisan kita untuk memperbanyak astagfirullah wa atubu ilaih, istighfar. Dan seutama-utamanya istighfar adalah sayyidul istighfar. Itu istighfar yang paling utama adalah sayyidul istighfar. Allahu akbar walillahil hamd. Sampai sini kajian yang dapat dibahas. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.